Oke, selamat malam lagi adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini kita lanjut lagi materinya di pertemuan ke-13 tentang bagaimana cara kita membuat chart gitu ya. Membuat chart atau membuat orang bilang diagram gitu ya tentang data yang kita miliki. Di mana nanti chart itu akan mempermudah kita untuk membaca atau menganalisis data yang kita punya seperti itu. Jadi banyak dari, teman-teman saya pun di kantor yang nggak paham tentang bagaimana cara membuat chart ini gitu, karena memang nggak pernah diajarkan sebelumnya. Terlihat mudah, tapi, apabila kita memang tidak mempelajarinya agak bingung juga bagaimana cara membuatnya. Oke, jadi, pelajaran di malam hari ini nggak ribet sih, cuma bagaimana kita membuat chart aja. Jadi kita mulai aja. Ini adalah data yang kita punya tadi, jadi data ini saya tambahkan dengan data toko, jadi ini adalah nama-nama konsumennya, kemudian ini adalah total penjualannya yang dilakukan per masing-masing konsumen ini, pembelian dari masing-masing konsumen, kemudian inilah toko tempat di mana konsumen itu membeli barang. Nah, sekarang kita harus membuat dulu data yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membuat chart-nya. Jadi data ini kita bikinkan dulu pivot table-nya, jadi kita ingin melihat dari masing-masing toko ini, yang mana sih toko yang memberikan penjualan yang terbesar dan bagaimana tampilannya dalam chart tersebut. Dimana kalau kita lihat di sini tokonya itu ada 3, ada toko di Denpasar, Karangasem, dan Buleleng seperti itu ya. Oke, kita bikinkan dulu pivot table-nya. Jadi ingat insert, kemudian pivot table. Nah, kita sudah memblok ini data yang kita punya untuk buat pivot table. Nah, tapi perbedaannya sekarang pivot table ini kita nggak buat di worksheet yang baru, tapi kita buat di worksheet ini gitu ya. Jadi kita pilih existing worksheet-nya ini, kemudian kita cari location-nya. Location-nya itu kita misalnya klik di sini, tempat pivot table itu nantinya. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, yang kita ingin pivot table kan di sini adalah daerah toko. Jadi tokonya ini kita masukkan ke rows di sini, ke barisnya di sini. Kemudian total sales-nya kita masukkan ke value. Di mana diingat bahwa total sales-nya itu yang dimasukkan adalah sum of total sales-nya. Oke, kalau sudah, berarti udah beres nih, kita tinggal, edit sedikit pivot table-nya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat chart-nya. Oke, caranya gimana kita buat chart-nya sekarang? Caranya adalah kita blok dulu di sini, kemudian kita ke insert. Oke, kemudian insert, kemudian klik di sini. Ini ada tampilan insert column or bar chart. Jadi ini yang kita pilih. Kita pilih di sini tanda panah ini, kita pilih yang 2 dimensi aja, nggak perlu 3 dimensi. Karena kadang kalau 3 dimensi itu, agak bingung bacanya sih, bukan bingung bacanya, tapi tampilannya kurang familiar bagi kita, kurang friendly. Jadi kita pilih yang 2 dimensi aja, 2D column ini, kita klik di sini. Nah, inilah tampilan dari, chart yang kita punya. Oke, ini tampilan chart yang kita punya. Nah, kemudian, di sini terlihat sum of total sales ini adalah nama-nama tokonya, ada Buleleng, Denpasar, Karangasem, kemudian di sini adalah, total sales masing-masing daerah tersebut. Nah, banyak yang bertanya, "Pak, kalau di sini kan nggak kelihatan Pak total sales-nya berapa, kecuali kita, eee, arahkan pointer kita ke bar-nya ini namanya bar ya, baru terlihat dia total sales-nya berapa." Ini di Buleleng 4.050.000, kemudian di Denpasar 4.500.000, di Karangasem 5.150.000 gitu. Ini terlihat di sini. Nah, kalau kita ingin tampilan ini terlihat lebih enak gitu ya, kita bisa tambahkan langsung di sini, apa namanya itu, nilainya. Jadi nggak perlu Anda kira-kirain lagi, ini kan mepet dengan 4.000.000 nih berapa sih, 4.000.000 berapa gitu ya, apakah 4.000.000 atau 4.000.000 lebih. Jadi caranya adalah Anda klik tanda tambah di sini, chat elemen ini, klik, kemudian Anda isi yang data labels-nya ini. Data labels-nya Anda isi, tinggal Anda klik di sini ya. Nah, kemudian terlihatlah di sini dia. Jadi berapa sih, nilai dari masing-masing bar-nya ini, kelihatan di sini dia. Kalau Anda pengen tampilannya lebih enak dilihat, mungkin di sini saya hilangkan aja komanya 2 ini. Oke, jadi terlihat seperti ini dia. Jadi
Di sini terlihatlah, nilai dari masing-masing barnya ini. Jadi bar Buleleng 4.050.000, bar Denpasar 4.500.000, bar Karangasemnya 5.150.000, seperti ini. Oke, ini kalau kita menggunakan, cat yang bentuknya bar, seperti ini. Nah, Pak, saya sering melihat misalnya ada pertanyaan nih, "Pak, saya sering melihat ada cat yang bentuknya lingkaran, Pak, itu seperti apa sih, Pak?" Gitu. Jadi, yang bentuknya lingkaran itu memang sering digunakan, tapi digunakannya kapan? Digunakannya adalah ketika data yang kita rinci itu nggak terlalu banyak. Ini kan cuma 3. Jadi kalau cuma 3 ataukah 4 atau maksimal 5 deh, itu masih bisa kita enak menggunakan yang lingkaran itu. Karena terkadang kalau kita menggunakan lingkaran tuh agak sulit melihat, perbedaannya. Kalau ini kan jelas nih yang paling tinggi itulah yang paling besar, tapi kalau yang di-cat tuh kadang-kadang, bentuk atau luasannya itu mirip-mirip gitu ya, jadi agak sulit ya melihatnya kalau datanya itu banyak. Jadi kalau datanya sedikit, cuma ada 3 jenis kayak gini aja, daerahnya Buleleng, Denpasar, Karangasem, 3 jenis ini aja mungkin kita bisa menggunakan, cat yang bentuknya lingkaran atau orang sering bilang itu pie chart gitu ya. Oke, sekarang kita coba bikin yang pie chart seperti apa. Kita ke insert, kemudian kita pilih ini, oke, insert pie chart. Kita pilih yang 2 dimensi seperti ini. Oke, inilah tampilannya di yang 2 chart. Nah, pada tampilan ini dia, terlihat kan agak membingungkan. Ini yang Buleleng yang warna biru, Denpasar yang warna kuning, Karangasem yang warna abu-abu seperti ini. Nah, kita pengen melihat seperti ini. Jadi di masing-masing area ini ada nilainya gitu ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah seperti tadi saya bilang. Oke. Oke, sebentar. Jadi di sini kita klik tambah ini, kemudian kita isikan data labelnya ini. Data label sini kita isikan, oke. Ini akan terlihat dari masing-masing, chart-nya ini, kelihatan dia berapa nilainya. Oke, seperti ini dia, akan terlihat masuk sini nih. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lihat, sebenarnya untuk chart itu nggak terlalu banyak yang bisa kita modifikasi karena, intinya adalah di chart itu memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Jadi ketika Anda memberikan laporan, dibandingkan orang yang membaca itu melihat data yang cukup banyak seperti ini, jadi mereka cukup melihat chart-nya aja. Jadi chart ini memudahkan orang untuk menganalisis sebuah data dengan cepat, seperti itu. Oke, jadi singkat aja materi yang bisa saya berikan di malam hari ini tentang chart. Jadi materinya itu ringan amatiran saya bilang karena nggak terlalu rumit sih materinya tentang bagaimana Anda membuat chart. Oke, jadi yang perlu dipastikan adalah kalau Anda membuat chart itu pastikan yang kolom yang Anda ingin untuk, bandingkan itu terletak di sebelah kiri dari nilainya, kayak gini ya. Jangan Anda balik nanti jangan sampai total sales-nya ini ada sebelah kiri dari, eee, jenis atau data yang ingin kita lihat atau kita bandingkan. Nanti nggak akan menghasilkan data seperti ini. Jadi pastikan data yang ingin Anda bandingkan sebelah kiri, kemudian nilainya itu ada di sebelah kanan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini adalah namanya, bar chart, ini adalah namanya pie chart gitu ya, agak berbeda dia. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Selamat menonton video ini, selamat belajar, dan selamat malam.